Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nuzulia Roma dan juga Kak. Saya Deviana. Di sini kita akan question and answer tentang persediaan terutama tentang LCLNV nih Kak. Nah, Kak Deviana, aku mau nanya-nanya nih, apa sih tujuan dari metode LCLNV ini? Jadi, tujuan dari metode LRNV ini untuk menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif. Namun, pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin juga tidak konfirmatif atau bisa disimpulkan laba bersih untuk tahun di mana perusahaan mengambil kerugian pasti lebih rendah. Kalau menurut kamu, nilai realisasi bersih itu apa sih? Nah, jadi nih Kak, untuk nilai realisasi bersih atau net realizable value, yaitu nilai realisasi bersih yang artinya total pendapatan yang diperoleh dari aset yang sudah dikurangi dengan biaya pelepasan. Dengan tujuan untuk menghitung NRV, yaitu agar aset yang dilaporkan dengan konservatif dan menghindari dilaporkan secara berlebihan. Nah, kalau menurut Kak Deviana nih, metode penerapan LCNRV untuk setiap item individual itu atau bisa juga ke kategori atau juga total inventory. Silahkan, Kak. Jadi, dalam ilustrasi Regner-Vogt, kita mengasumsikan bahwa perusahaan menerapkan LCNRV itu untuk setiap jenis individu makanan. Namun, perusahaan dapat menerapkan aturan LCNRV kepada sekelompok item serupa atau terkait pada keseluruhan persediaan. Misalnya nih, dalam industri tekstil, tidak mungkin kan menentukan harga jual untuk setiap tekstil secara individual, sehingga perlu dilakukan penilaian nilai realisasi neto pada semua teknis yang akan digunakan untuk memproduksi pakaian pada musim tertentu. Jadi, jika perusahaan mengikuti pendekatan kelompok item serupa atau terkait dengan pendekatan total persediaan dalam menentukan LCNRV, kenaikan harga pasar cenderung menyaling hapus penurunan harga pasar. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa Regner-Vogt memisahkan produk makanan ke dalam dua kelompok utama, yaitu beku dan kaleng, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi seperti ini tuh. Uh, Menurut kamu, apa sih potensi kerugian dari metode LNRV ini? Oke. Nah, jadi di metode LCNRV juga ada nih Kak potensi kerugian. Secara konseptual, metode LCNRV ini memiliki beberapa kekurangan. Ada juga yang pertama yaitu penurunan nilai aset dan juga penurunan nilai aset dan beban atas beban diakui pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan pada periode penjualan. Nah, mengapa sih Kak persediaan dinilai pada nilai realisasi bersih atau LCNRV? Apa argumen yang menentang penggunaan metode LCNRV sendiri? Oh ya, jadi argumen yang menentang penggunaan metode LCNRV ini untuk menilai persediaan adalah bahwasanya hasil yang diperoleh mungkin itu bisa saja tidak konsisten karena penerapan LCNRV ini persediaan hanya dapat dilaporkan pada biaya dalam 1 tahun dan mungkin pada nilai pasar pada tahun berikutnya. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan distorsi beberapa data. Oh ya, Kak Nuzul, aku mau tanya nih, pendekatan apa yang digunakan untuk menerapkan prosedur LCNRV? Oke, Dan pendekatan mana nih yang biasa digunakan dan kenapa? Oke, jadi pendekatan yang biasa diterapkan pada prosedur LCNRV sendiri yaitu berdasarkan yang tadi nih Kak, ada item individual, kategori utama, dan juga item total. Untuk basis item individual umumnya digunakan karena memberikan penilaian konservatif atas persediaan di neraca. Nah, ini ada case nih Kak, jika terdapat bukti bahwa kegunaan barang persediaan sebagai bagian dari pelepasannya dalam kegiatan usaha biasa akan lebih kecil daripada biaya perolehan.
Bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat? Jadi, perlakuan untuk mencatatnya adalah kerugian itu harus dicatat untuk penurunan nilai persediaan, dan persediaan akan dilaporkan sebesar nilai realisasi bersih. Oh iya, aku mau tanya nih pertanyaan terakhir Kak Nuzul. Jadi, metode apa yang mungkin digunakan dalam akun untuk mencatat kerugian karena penurunan harga persediaan? Tolong dong dijelasin. Nah, metode yang bisa digunakan untuk mencatat kerugian karena penurunan harga persediaan itu ada dua nih Kak. Untuk mencatat penurunan nilai persediaan, yaitu pencatatan kerugian persediaan dengan metode harga pokok penjualan dan juga dengan metode kerugian. Oke, terima kasih nih Kak Deviana sudah mau saya ajak untuk berdiskusi. Nah, jadi Terima teman-teman, kasih kembali Kak Nuzul. tidak terasa ini merupakan video terakhir yang akan kita buat dalam sesi question and answer tentang akuntansi ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga jangan lupa untuk like Like, comment, dan subscribe. and subscribe. Thank you.